Halo adik-adik, ketemu lagi sama Cici di Sekolah Minggu Sasana Subasita. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari Cici, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Nah, adik-adik gimana kabarnya adik-adik di rumah nih hari ini? Semoga adik-adik semua pada sehat ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya mulai kebaktian pada pagi hari ini. Hari ini yang memimpin Parita ada Cici Meta. Kepada Cici Meta, dipersilahkan. Mari adik-adik, sebelum kita mulai puja bakti online pada hari ini, mari kita melakukan penghormatan awal kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, Sang Bagawa. Penghormatan awal dimulai. Mari adik-adik, sebelum kita mulai puja bakti pada hari ini, mari kita membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bagawa, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamham hakumayang Bhagawantang Sarananggata Yono Bhagawasata Yasacamayang Bhagavato Damang Rocema Imehi Sakarehitang Bhagawantang Sasadhamang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubhavagana Makarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato
Arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana gamana parthang Bharnamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada parthang Bharnamase Parnatipata Weramani Sikapadang Samadhyami Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami Kamesu micacara Weramani Sikapadang Samadhyami Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami Surameraya Majapamadarthana Weramani Sikapadang Samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddhanusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati Sata dewa manusana Buddho Bhagawati
Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar yang patut dimuliakan. Handamayang damanusatinayang karomase swakato bhagawata dhammo sandirtiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sanghanusatinayang karomase Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujupartipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Partipano Bhagavato Sawaka Sangho Samici Partipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Artha Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Pahuneo Dakhirneo Anjalikaraneo Anutarang Punyaketang Lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiryagatayo bharnamase natime saranang anyang Buddho me saranang warang etena sacawajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sacawajena sotite hontu sabada nati me saranang anyang sangho me saranang warang etena sacawajena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur.
Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Setelah kita membacakan parita, mari kita melakukan meditasi sejenak. Ambil sikap duduk yang baik. Tangan di atas pangkuan, kakinya bersila, matanya dipejamkan. Meditasi dimulai. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Nah, terima kasih kepada Cici Meta yang udah memimpin parita pada pagi hari ini. Nah, hari ini biar kita lebih semangat lagi nih. Nah, kita mau nyanyi dulu. Hari ini yang mau nyanyi itu ada Cici Muti. Nah, adik-adik udah gak asing lagi kan sama Cici Muti? Udah tahu kan suaranya Cici Muti gimana? Yang totalitas banget kalau mau nyanyi. Oke, nah langsung aja ya kita panggil Cici Mutinya.
Kepada Cici Muti dipersilahkan. Halo adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici Soti Hotu Namo Buddhaya. Jadi hari ini bakal nyanyi bareng lagi bersama Cici Muti. Lagu yang hari ini kita nyanyiin adalah judulnya Ehipasiko. Adik-adik masih inget gak? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ehipasiko, come and see you now. The teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Ehipasiko, come and see you now. The teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. But don't just believe, investigate. Do not simply accept what you bear or see, not even leave it othered by me. So don't just agree, you've got to verify. When you know that it's good and it's praised by the wise, then live up to it the rest of your life. But don't just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even leave it uttered by me. So don't just agree, you've got to verify. When you know that it's good and it's praised by the wise, then live up to it the rest of your life. Pasiko, come and see you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Ehipasiko, come and see you know. The teaching of peace, the teaching of love, the teaching of the Buddha is for all who wants to be free forevermore. Yeay. Sekian nih adik-adik dari Cici Soti Hotu Namo Buddhaya. Terima kasih Cici Muti yang udah mau ngisi nyanyi pada pagi hari ini. Nah, gimana adik-adik? Udah pada semangat belum? Nah, jelas ya udah pasti pada semangat loh ya. Secara kan Cici Muti kalau nyanyi pasti totalitas banget nih. Oke, nah langsung aja nih kita langsung masuk ke materi ya. Nah, hari ini yang mau ngisi itu ada Koko Adit. Adik-adik masih ingat kan siapa Koko Adit? Nah, langsung aja ya kita panggil Koko Aditnya. Kepada Koko Adit dipersilakan. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih salam Buddhis dari Koko Soti Hotu Namo Buddhaya. Gimana nih kabarnya nih adik-adik? Udah lama nih kita gak ketemu nih. Ya, semoga adik-adik sehat selalu ya. Ya jangan kita turutin peraturan pemerintah dulu ya. Adik-adik kita jangan kemana-mana dulu. Wihara juga ya belum boleh nih adik-adik ya. Kita harus bersabar nih. Baik doa supaya COVID-nya cepat hilang, oke? Nah, hari ini Koko yang membawa materi nih. Koko mau membawa materi tentang 6 alam dewa, oke? Adik-adik, kalau misalnya udah pada tahu nih, ya nggak apa-apa kita belajar ulang lagi aja ya, oke? Bareng-bareng ya. Nah, bagi yang belum tahu, jadi kan ntar abis belajar ini jadi tahu nih, oke? Sip. Oke, adik-adik
sekarang kita mulai ya belajar ya. Nah, Koko kali ini pakai PowerPoint, jadi nanti PowerPointnya di HP, terus ntar adik lihat ya ada apa-apa aja di situnya. Oke. Sip. Oke, kita pindah. Cus. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang 6 alam dewa ya. Atau yang bisa kita biasa sebut yaitu surga. Nah, di dalam agama Buddha ini surga ada 6 tingkat nih. Nah, adik-adik bagi yang belum tahu, nah sekarang nanti setelah ini jadi tahu nih. Nanti jadi kalau misalnya ada pelajaran agama sedang belajar lagi belajar pembahasan ini, atau nanti pas kelas, kok lupa sih ini kelas berapa ya, tapi nanti pasti ada belajar kok. Oke, jadi nanti adik-adik udah tahu duluan nih. Nah, bagi yang udah tahu, oke, nggak apa-apa ya, kita belajar ulang lagi aja biar makin ingat. Oke, makin bagus ingatan kita tentang pelajaran agama Buddha ini. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke 6 alam dewa itu apa aja, Koko mau kasih tahu nih. Pertama, dewa itu ada 3 macam. Yang pertama disebut upati dewa, atau dewa sebagai makhluk surgawi berdasarkan kelahirannya. Nah, artinya adalah ketika manusia meninggal, terus dia terlahir di alam dewa karena perbuatan yang telah dilakukan di alam manusia. Misalnya perbuatan baiknya banyak banget nih. Nah, nanti dia bakal terakhir kembali ke alam dewa tergantung seberapa banyak perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, itu ya, mungkin ini contohnya ada gambar pertama itu foto Dewi Kuan Im nih. Nah, dulu Dewi Kuan Im tuh banyak banget nih berbuat baik sebelum menjadi dewa ya. Dia di alam manusia banyak banget nih berbuat baik. Terus pas nanti dia meninggal, terakhir lagi nih jadi Dewi Kuan Im di alam keempat, tingkat keempat, yaitu surga Tusita. Nah, itu ya contohnya. Terus yang kedua ada Samuti Dewa. Samuti Dewa itu adalah dewa berdasarkan persepakatan atau perandaian, misalnya raja, permasyuri, pangeran, dan sebagainya. Nah, yang dimaksud adalah kayak contohnya ini ada Koko gambar kedua yaitu Thor. Nah, kalau Thor ini kan kita nggak tahu ya dewa, maksudnya dia beneran dewa asli atau bukan kan. Tapi ini karena kesepakatan dari banyak orang yang menganggap sesosok makhluk ini adalah dewa. Nah, kalau misalnya di agama Buddha sih kayaknya sih nggak ada ya dewa Thor itu atau dewa petir ya. Itu cuman kesepakatan aja itu manusia, orang-orang zaman dahulu gitu, zaman tahun lama lah pokoknya. Oke, itu contohnya Thor ya, kayak gambar di atas ini. Oke, yang ketiga yaitu Wisudi Dewa. Dewa yang suci terbebas dari segala noda batin yang tidak lain adalah arahat. Nah, yang dimaksud Wisudi Dewa itu adalah dewa yang berbuat baik di alam surga. Jadi ini Koko ada contoh gambar yaitu Ratu Mahamaya. Nah, Ratu Mahamaya ini setelah meninggal dia terlahir di alam Tusita nih. Nah, di alam Tusita itu dia rajin belajar dhamma, terus meditasi. Nah, dia berbuat baik tuh di alam dewa. Nah, dan akhirnya dia mencapai tingkat kesucian. Oke, itu contohnya. Lalu next ya. Nah, kita sekarang membahas Catu Maharajika atau tingkat pertama nih di alam surga. Nah, Catu Maharajika itu apa sih? Fakta-faktanya adalah Catu Maharajika itu alam dewa penjaga 4 penjuru, yaitu ada timur, selatan, barat, utara. Nah, dia itu tinggalnya di sekitar, sebenarnya dia masih tinggal di alam bumi, di bumi ini nih. Tapi Koko juga nggak tahu ya, karena Koko nggak bisa melihat dewa dia tinggal di mana. Jadi Koko juga kurang tahu. Yang penting dia di timur,
selatan, barat, utara ada yang jaga-jaga nih. Ada ketua-ketuanya nih. Ada gambarnya tuh. Nah, di situ ada namanya sih dan bahasa Mandarin ya. Kok nggak bisa baca jadi ya udahlah ya. Penting ada timur, selatan, barat, utara mereka yang jaga nih. Nah, mereka tuh tinggal di angkasa, daratan, dan lautan. Nah, di angkasa sih maksudnya kayak misalnya di mana ya? Mungkin di awan kali, tapi mungkin ada tempatnya, tapi kok juga kurang tahu. Mungkin ada di awan di atas tinggi banget, nggak kelihatan gitu. Nah, mereka tinggal di situ tuh kayak mungkin tinggalnya juga ada istana gitu, mungkin ya ada istana. Nah, kalau misalnya di daratan tuh kayak di pepohonan, di pegunungan mereka. Oh ya, kalau di angkasa tuh kayak misal contohnya naga. Nah, naga tuh tinggal di angkasa tuh. Jadi kalau misalnya kalian lihat naga berarti ya itu dewa Catu Maharajika. Oke, misalnya kalian ada lihat gitu kan naga. Kalau misalnya di lautan kayak ada di Indonesia tuh ada tuh kalau di lautan namanya Ratu Nyi Roro Kidul. Kalau kalian udah tahu tuh ya. Mungkin mama papa kalian tahu Ratu Nyi Roro Kidul tuh apa tuh. Nah, dia tuh tinggal di lautan, menguasai lautan tuh, dia tuh tinggal di situ. Nah, itu juga dewa tuh. Dia menjaga lautan, menjaga ya supaya damai lah lautan. Nah, umurnya itu mereka mencapai 500 tahun surgawi. Nah, 500 tahun surgawi atau 9 juta umur manusia. Kok kasih tahu nih. Satu hari di alam dewa, 1 hari 1 malam di alam dewa, yaitu sama dengan 50 tahun di alam manusia. Bayangin, berapa lama coba? Mereka 1 hari, kita udah 50 tahun di sini. Udah jadi ayah ibu, udah jadi ayah, udah jadi ibu, udah jadi engkong-engkong atau ya, itu udah tua banget udah. Padahal tapi mereka baru 1 hari, jadi mencapai umurnya 9 juta umur manusia. Kalian bayangin, dewa tingkat pertama, surga tingkat pertama, itu aja udah hidupnya udah lama banget. Tapi mereka nanti juga bisa meninggal. Dewa itu tidak kekal ya adik-adik. Jadi jangan salah pengertian ya. Dewa itu kekal, dewa itu tidak kekal juga. Dia bisa meninggal. Kalau misalnya mereka karma baiknya habis, mereka nanti akan meninggal gitu. Misalnya karma baiknya di alam dewa sudah habis nih, nah mereka ntar meninggal terakhir lagi di alam lain gitu. Tergantung karma ya di kehidupan masa lampau mereka. Oke. Nah, jadi adik-adik, kita baik-baik nih berbuat baik bisa biar nanti setelah meninggal tinggal di alam dewa. Jadi kan enak kan. Kalau misalnya di alam bawah kan gak enak ya, menderita. Jadi kita tinggal di alam dewa aja, oke? Nanti pilih dah mau alam 1, alam 2, alam 3, 4, 5, 6. Oke. Kita next ya. Tingkat kedua. Sampai situ aja ya. Fakta-fakta Catu Maharajika. Nah, yang kedua itu adalah Tawa Timsa. Nah, di Tawa Timsa ini adalah alam 30 dewa, 33 dewa. Nah, jadi dulu pada zaman Sang Buddha ada 33 manusia. Mereka tuh gemar berbuat baik. Banyak-banyak berbuat baik lah. Banyak banget. Satu kelompoknya 33 manusia. Mereka berbuat baik nih. Nah, setelah meninggal mereka jadi terakhir di alam Tawa Timsa ini nih 33 dewa. Jadi dulunya belum ada nih Tawa Timsa nih, sampai akhirnya mereka meninggal, terbentuklah alam Tawa Timsa ini, alam surga Tawa Timsa tingkat kedua. Nah, yang dipimpin oleh raja para dewa nih, raja para dewa, tapi dia kok tinggalnya di tingkat kedua, kenapa kecil banget? Nah, Koko juga kurang tahu sih kalau itu ya, tapi dia inilah raja para dewa, jadi dia yang menguasai semua dewa-dewa di tingkat di surga itu ya. Dia yang yang menjaga, yaitu Dewa Saka, atau kalau misalnya di agama lain, di agama Hindu disebutnya Dewa Indra. Kalau misalnya kalian pernah nonton film kartun Krishna, nah itu dia tuh Dewa Indra atau juga disebut Dewa Saka. Nah, fakta yang kedua itu ada Sang Buddha pernah mengajar Abhidhamma di sini selama 3 bulan.
dulu pas ketika Sang Buddha pada masa zaman Sang Buddha masih hidup, Sang Buddha pernah ceramah nih Abhidhamma di sini tapi 3 bulannya itu 3 bulan waktu manusia ya, bukan 3 bulan di alam dewa, tapi maksudnya 3 bulan di waktu surga. Ngerti gak? Itu dia. 3 bulan di alam manusia. Jadi kalau misalnya 3 bulan dia, jadi gini nih, dia 3 bulan di alam manusia tapi cuma beberapa detik di alam dewa gitu. Jadi kayak Sang Buddha pakai kekuatan ininya lah, pikiran kayak cepet gitu, ngomongin semua beberapa detik. Tapi di alam manusia tuh 3 bulan, jadi kayak lama gitu. Tapi kan tadi 1 malam di alam dewa 50 tahun. Bayangin itu aja 1 malam, ini nggak nyampe 50 tahun, cuma 3 bulan doang. Kayak 0, berapa detik, udah turun lagi ke alam manusia gitu. Nah, oke, jadi selama 3 bulan di alam manusia dia Sang Buddha mengajar Abhidhamma di alam Tawatimsa ini. Yang kedua, terletak di atas pegunungan Himalaya. Nah, Himalaya kalau misalnya kalian nanti cari Google nih, pegunungan Himalaya. Nah, itu tinggi banget. Jadi dituliskan di kitab suci kalau Tawatimsa ini, surga Tawatimsa itu di atas pegunungan Himalaya. Kau juga kan nggak tahu ya, belum pernah ke situ ya, belum manjat ya Gunung Himalaya, belum koko panjat, jadi koko kurang tahu juga kayak bentuknya gimana, ada istana atau ada apa gitu kan ya. Di kitab suci terusnya terletak di atas pegunungan Himalaya. Nanti kalau misalnya kalian penasaran, kalian cek aja pegunungan Himalaya itu kayak gimana. Oke. Nah, sekarang umurnya di alam Tawatimsa tuh ada berapa sih? Ditulis kalau di kitab suci ditulis 1000 tahun surgawi atau sekitar 36 juta tahun. Oh my god, banyak banget, 36 juta tahun manusia. Baik, kita kayak hidup 100 tahun aja udah lama banget kan. Ini 36 juta tahun, kurang lama apa coba? 36 juta tahun. Nah, dan itu di alam dewa pun berbahagia hidup ya. Jadi oh my god, lama banget kan ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian mau ke alam dewa atau alam surga, baik-baik berbuat baik ya adik-adik ya. Ya seperti banyak lah contoh perbuatan baik. Oke, kalian udah tahu kan, belajar dhamma, meditasi, bantu orang tua, terus apa lagi ya, berdana, mungkin banyak lah. Ingin kita membahagiakan orang lain dan membahagiakan diri sendiri. Oke, ini contoh, ada gambarnya tuh Sang Buddha lagi memaparkan Abhidhamma tuh di situ tuh ya. Oke, kita next ya, tingkat ketiga. Nah, tingkat ketiga ini adalah alam Yama, Dewa Yama. Dewa Yama adalah dewa penghancur rasa sakit. Jadi di alam Yama ini kayak udah nggak ada rasa sakit lah. Jadi kayak mereka tuh hidupnya sehat. Maksudnya itu emang beda sama di alam lain. Nah, kalau di alam lain tuh kayak masih, di alam dewa lain tuh masih bisa perang gitu, kayak mereka bisa perang. Maksudnya perangnya pun kau juga kurang tahu sih. Kau pernah dengar dari dari ceramah Dhamma, mereka tuh bisa perang. Jadi kayak mungkin di sini nggak ada perang, jadi kayak kesakitan pun nggak ada gitu lah. Kalau kita kan sakit kan di sini ya. Jadi ya begitulah adik-adik. Dewa Yama ini dewa penghancur rasa sakit. Nah, fakta kedua, alam ini berada di angkasa, jadi berbedanya dengan 2 alam sebelumnya. Nah, jadi kan kalau tadi kan itu kayak masih di bumi gitu kan, di alam manusia kayak di alam bumi itu. Nah, kalau ini tuh udah beda nih, kayak mungkin udah di angkasa, udah di luar angkasa gitu loh, udah di dekat mana ya mungkin ya. Kok juga nggak tahu sih dekat mana, tapi udah jauh banget, tinggi banget pokoknya. Dia udah nggak di alam manusia gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi alam dewa, yang alam dewa Cato Maharajika sama dewa Tawatimsa. Nah, misalnya adik-adik nih, ada yang pernah ngeliat dewa. Nah, berarti kalau misalnya itu dewa dari 2 alam itu tuh. Karena mereka tuh masih tinggal di bumi itu, di bumi ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat dewa Yama, gak mungkin. Soalnya
mereka tuh tinggalnya udah jauh banget, udah di atas, kayak literally di atas, benar-benar di atas. Jadi kayak nggak tinggal di sini gitu loh, jadi nggak bisa ngeliat. Mungkin kalau misalnya bisa, mereka turun mungkin ya, mungkin mau mendengar ceramah dhamma atau apa gitu, baru mereka turun, mungkin baru bisa ngeliat Dewa Yama. Nah, umurnya mereka itu kurang lebih 2000 tahun surgawi atau sekitar 142 juta tahun. Oke, 142 juta tahun. Waduh, tadi aja udah tahu tim saja, udah lama banget. Ini 142 juta tahun. Oke, adik-adik, kalian nggak usah mengira lah itu berapa lama, yang penting pasti lama banget. Oke, nah ini gambarnya Koko asal ambil aja di Google ya, bukan kayak gini nih bentuknya nih, dewa apa, alam Yama, alam Dewa Yama. Koko juga nggak tahu alam Dewa Yama bentuknya kayak gimana, tapi ini Koko ambil gambar contoh aja, ilustrasi gitu, alam surga tuh gimana gitu. Oke, kita next ya, tingkat keempat. Nah, alam Tusita, alam Dewa Tusita. Nah, fakta-fakta di alam Tusita ini adalah alam di mana tempat tinggal bodhisattva sebelum lahir ke bumi dan menjadi Buddha. Nah, seperti Sang Buddha Gautama nih, sebelum beliau menjadi Buddha, beliau tinggal di alam Tusita ini nih, menyempurnakan paraminya. Baru nanti kayak setelah sudah kling, udah pas, baru beliau turun ke bumi dan menjadi Sang Buddha. Nah, ditulisnya juga alam dewa ini alam dewa yang paling indah. Mungkin karena tempatnya itu suci kali ya, kayak banyak macam lah. Mungkin ini Dewi Kuan Im pun juga di sini nih, makanya kayak indah banget, bentuknya indah lah. Oke. Nah, fakta yang ketiga itu ada Bodhisattva Bodhisattva Metaya sekarang berada di alam ini sebelum nanti turun ke bumi dan menjadi Sang Buddha. Nanti Buddha kelima yang akan turun ke bumi yaitu Bodhisattva Buddha Maitreya, yang biasa kalian dengar, mungkin kalian pernah dengar gitu, Buddha Maitreya. Nah, itu Bodhisattva Metaya namanya. Nah, sekarang dia lagi tinggal di alam Tusita ini nih sekarang nih, literally benar-benar sekarang lagi menyempurnakan paraminya, 10 paraminya. Nah, umurnya di alam Tusita ini 4000 tahun surgawi atau sekitar 567 juta tahun. Set dah 560 juta tahun. Baik banget kan adik-adik? Jadi kalau misalnya kalian mau ke alam surga ya, banyak-banyak berbuat baik. Oke? Itu sih itu Koko saran Koko, ke alam surga aja udahlah ya, jangan ke alam bawah. Kita yang penting baik-baik berbuat baik ya, biar kehidupan setelahnya nanti juga enak. Oke. Nah, ada fakta yang terakhir tuh, Ratu Mahamaya atau ibunya Pangeran Siddhartha Gautama terlahir kembali di alam ini nih. Nah, sekarang juga mungkin masih di situ ya, Koko juga kurang tahu sih, kayak Koko lagi nggak di situ ya, Koko lagi di sini, jadi Koko nggak ngeliat ya Ratu Mahamaya masih di situ apa enggak, tapi mungkin masih di situ karena lama banget kan, itu aja 560 juta tahun. Udah baru 100 tahun kali di situ. Oke adik-adik. Nah, ini di ada gambarnya nih, gambarnya itu mungkin Bodhisattva Metaya yaitu ya, Bodhisattva itu ya, yang tengah itu yang mirip Buddha itu. Nah, sisanya penting karena ini cuman gambar ya, jadi belum tentu benar kayak gini ya, cuman gambar gitu. Oh ya, nanti adik-adik kalau misalnya kalau misalnya nanti terakhir kembali di alam Tusita ini, adik-adik bisa ngeliat Bodhisattva Metaya nih atau Buddha Maitreya nih nanti di situ, sama Ratu Mahamaya juga ketemu. Nanti bisa kayak, halo Ratu Mahamaya gitu, penggemar berat nih gitu. Oke. Kita next ya ke tingkat yang kelima. Nah, Nimanarati, alam tingkat kelima nih. Fakta-fakta alam Nimanarati yaitu alam dewa yang senang dalam istana yang diciptakan. Nah, jadi
dewa yang ini nih spesial nih, dia bisa menciptakan sesuatu yang dipikirkan. Misalnya kalian mau apa nih, mau adik-adik misalnya kalau sekarang tuh apa ya, kalau misalnya Koko gitu, misalnya mau PS5, bikin PS5 teling muncul di depan, gila, PS5 muncul di depan cuman gara-gara kita mikirin PS5 doang. Terus misalnya mau makan apa ya, mie ayam, bubur ayam, ting 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 muncul gitu. Rumah gede, ting muncul gitu, kayak sekali pikir doang, set 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 set, gila, kurang enak apa ya adik-adik. Tuh kayak tuh di situ tuh ada istana gede-gede, ada rumah gede-gede tuh pling 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 langsung dah. Terus rata-rata umurnya adalah 8.000 tahun surgawi. Nah, Koko di sini nggak tahu ya, mungkin udah tadi aja 4.000 kan ya, sekarang 8.000 itu udah mungkin udah miliaran kali ya, miliaran tahun manusia. Ini adik-adik kalau bisa berbuat baik lebih banyak lagi supaya biar bisa masuk sini nih. Jadi kalau misalnya adik-adik tinggal mikirin apa gitu kan, mau apa gitu kan enak gitu kan, jadi tinggal muncul aja pleng gitu kan enak ya. Jadi baik-baik berbuat baik adik-adik ya. Aku juga berusaha lagi nih, lagi berusaha berbuat baik banyak nih. Oke, kita sama-sama baik-baik berbuat baik supaya terakhir di alam surgawi ini. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih tingkat ke-6. Aduh, salah ya. Nah, tingkat ke-6 atau disebut juga Paranimita Wasawati. Oke, Paranimita Wasawati. Alam para dewa yang dapat menyempurnakan benda ciptaan dewa lain. Fakta-fakta ini. Nah, yang tadi itu kan yang Nimanarati itu dia bisa mikir benda terus muncul langsung depan. Nah, kalau misalnya alam dewa ini disempurnain, misalnya tadi PS5-nya ada cacat dikit, misalnya PS5-nya kurang kurang canggih gitu, terus sama dia disempurnain nih sama dewa yang di sini nih, jadi lebih nggak tahu, lebih sempurna, kurang hebat lagi coba, lebih sempurna. Mereka ngebantuin dewa-dewa lain menyempurnakan ciptaannya gitu. Tapi nah kalau yang lain tuh nggak bisa tuh, cuman alam Nimanarati sama Paranimita Wasawati doang yang bisa menciptakan dari pikirannya. Alam dewa lain nggak bisa. Jadi kalau adik-adik mau sekali mikir terus muncul, masuk sini nih, oke? Kayak kok ngomong kayak gampang banget ya masuk sini gitu ya. Dia masuk sini aja ya, kita bareng-bareng masuk sini. Nah, Dewa Mara juga tinggal alam ini nih. Dewa Mara, kalian tahu gak Dewa Mara siapa? Kalau misalnya kalian lupa, aku kasih tahu nih. Dewa Mara itu dewa yang ketika petapa Gotama itu sedang bermeditasi terus diganggu tuh sama Dewa Mara tuh. Dulu ini pelajaran anak SD sih, kok lupa anak SD kelas berapa, tapi SD lah. Kalau misalnya kalian ingat, Dewa Mara tuh dia dewa yang mengganggu Sang Buddha untuk mencapai kebudahan. Sebenarnya mengganggunya itu tujuannya bukan jahat. Mengganggunya itu kalau kayak tujuannya itu kayak Dewa Mara ngeliat nih, ini sungguh-sungguh gak sih petapa Gotama gitu. Kalau misalnya dia nggak sungguh-sungguh kan berarti gagal dong gitu. Berarti nggak cocok dong jadi Buddha. Tapi akhirnya petapa Gotama berhasil mencapai kebudahan. Dia Dewa Mara gagal melaksanakan tujuannya. Jadi kayak nanti pun Buddha yang akan datang pun digoda oleh Dewa Mara. Dia kayak melihat nih, ini cocok gak sih nih petapa ini jadi Buddha. Nah kan kalau misalnya dia nggak cocok kan, tapi jadi Buddha kan kayak sayang kan gitu. Jadi kayak ujian lah, Dewa Mara tuh kayak ujian akhir sekolah gitu. Bisa naik kelas gak nih petapa gitu. Itu istilahnya ya adik-adik. Terus rata-rata umur di alam ini adalah 16.000 tahun surgawi. Waduh, udah ratusan juta miliar kali ya, udah kayak duit Lionel Messi kali ya gajinya ya dia ya, atau duit siapa, Bill Gates itu udah nggak terhitung lah, udah, dan nolnya udah berapa kali tuh nol udah kebanyakan tuh, udah sampai ini Koko juga nggak tahu sih mau lulus berapa, jadi kayak
Nanti rata-ratanya udah 16.000 tahun surgawi, udah lama banget. Nah, ini gambarnya juga coach juga asal ambil Google aja ya. Nih kalau misalnya di sini gambarnya sih indah banget sih. Ini kalau misalnya ini mungkin ilustrasi dewa dari surga ini kali ya, Eropa gitu ya, Eropa. Kayak ada sayap tuh, cakep gitu kan. Ya gitulah. Nah, sebelum ini berakhir aku mau ngasih tahu nih kayak tiket VIP-nya. Tiket VIP supaya kita bisa masuk alam dewa. Apa aja sih? Ada 2, yaitu Hiri dan Otapa. Hiri itu malu untuk berbuat jahat, dan Otapa takut akan akibatnya. Nah, kalau kalian memiliki 2 ini, Hiri dan Otapa, kalian udah fix, udah masuk alam surgawi dah. Tinggal nanti sisanya yang perbuatan baik yang belakang-belakangnya itu kayak dihitung, nanti dapat berapa. Nah, baru itu ngebantu kalian masuk ke alam surga mana. Jadi kalau kalian udah takut untuk berbuat jahat nih, berbuat jahat aja udah takut nih, udah bagus dong. Takut untuk berbuat jahat. Terus kedua, takut akan akibat dari perbuatan itu. Itu kalau misalkan udah punya 2 itu, udah kalian fix sudah bakal masuk surgawi. Atau kalau misalnya di kehidupan lampaunya karma baik kalian banyak banget, mungkin kalian bisa masuk alam Brahma. Alam Brahma lebih dari alam surga ini, di atas alam surga. Koko tadi mau jelasin sih 31 alam kehidupan, tapi mungkin kelamaan ya takutnya. Jadi Koko bahas ini dulu dah, 6 alam dewa. Nanti kalau misalnya sempat atau ada kebagian waktu lagi, Koko bahas alam Brahma ya, biar lebih tahu adik-adik, biar lebih pinter. Jadi kayak kita pun nggak boleh kalah dari tetangga agama lain ya. Kita pun harus semangat gitu, harus punya banyak pengetahuan tentang agama kita sendiri, nggak boleh kalah kita. Oke, jadi ya sekian ya itu adik-adik ya. Kalau nanti kan tinggal pilih aja nih mau masuk alam mana nih, tinggal penting perbanyak berbuat baik. Dan 2 tadi, Hiri Otapa. Hiri itu takut akan perbuatan jahat, takut untuk berbuat jahat, malu malu untuk berbuat jahat. Nah, Otapa itu takut akan dari perbuatan jahat itu. Ingat-ingat ya, kan setiap mau melakukan sesuatu, kalau misalnya ya ini kalau misalnya belajar lah, kan kita juga masih umat awam ya, sama-sama belajar gitu, sama-sama mengingatkan gitu. Kalian juga boleh nih ngasih tahu papa mama, tadi aku habis belajar dari sekolah minggu, terus dikasih tahu nih kita harus punya Hiri sama Otapa. Jadi Hiri itu malu untuk berbuat jahat, Otapa itu takut akan perbuatan dari akibatnya gitu, takut dari akibat perbuatannya, salah maaf. Nah, nanti kalau misalnya papa mama kita, aku juga bisa punya 2 hal itu, kita udah bisa masuk surga Jadi kayak udah asik dah. Tadi udah lama banget tau aku dengerin dari Koadit tuh, berjuta-juta tahun tinggalnya. Tuh kayak terus ada yang alam Nimana Rati bisa mikirin tuh langsung muncul bundanya, kita pengen apa muncul. Terus ada yang kedua itu Paranimita Wasawati, kita bisa nyempurnain barang ciptaan dewa lain. Enak banget Ini kalau misalnya rumah kurang lift, kurang kolam renang, kita bisa disempurnain tuh sama alam yang paling tinggi. Twing. Enak banget Jadi kita bareng-bareng ya berbuat baik ya. Gitu. Oke adik-adik. Oke kok. Oke, kalau begitu Koko akhiri ya materi hari ini. Semoga materi hari ini dapat membuat kalian menjadi lebih bijaksana, membuat kalau bisa kalian juga kasih tahu teman-teman supaya berbuat baiknya rame-rame gitu, kayak cerita tadi ya, kayak cerita alam Tawatimsa 33. Kalau bisa ratusan, ribuan orang kalian ajak gitu. Oke, biar nanti ke surganya rame-rame. Oke adik-adik, sekian dari Koko. Sotihotu, Namo Buddhaya.
Dadah. Terima kasih kepada Koko Adit yang udah mau ngisi nih pada pagi hari ini. Gimana materinya? Bagus kan? Dicatat ya, jangan lupa. Kalau masih adik-adik ada yang bingung, oh tadi Koko Adit ngisi tentang ini, kira-kira ini tadi apa ya materinya ya, tentang apa ya? Aku masih kurang ngerti nih. Nah, adik-adik boleh nih DM ke Instagramnya Cici Koko ya, bisa tanya-tanya, oke? Nah, adik-adik, udah di penghujung acara nih kita nih. Kita udah kebaktian, kita udah nyanyi, kita udah dengerin Koko Adit ngisi. Nah, selanjutnya kita berjumpa lagi nih ya di minggu depan ya. Oke? Nah, sebelumnya terimalah salam Buddhis dari Cici. Sotihotu, Namo Buddhaya. Nah, karena udah mau makin siang juga, kita mau langsung tutup kebaktian nih ya. Nah, kita langsung panggil kepada Cici Meta lagi ya. Pada Cici Meta, dipersilahkan. Mari adik-adik, sebelum kita tutup puja bakti online pada hari ini, mari kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supartipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Mari sama-sama kita ucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.